Halo sahabat Kompas, berjumpa lagi di tamu kita. Edisi ini kita kedatangan band yang sedang banyak diperbincangkan. Mereka adalah Perunggu. Halo. Di sisi terdekat saya ada Maul Ibrahim sebagai vokal dan gitar. Halo Mas Bang. Halo. Lalu ada Adam sebagai pemain bass, Ildo pemain drum. Jadi mereka ini baru merilis album kedua dalam dinamika itu tahun 2025 ya, bulan Agustus ya. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal apa sebenarnya isi album itu. Tapi yang cukup banyak diomongin orang adalah bahwa Perunggu ini adalah dapat sebutan band pulang kantor. Mungkin kalian udah bisa jawab ini nih. Band pulang kantor. Nah, itu sebenarnya sebutan itu tuh dari siapa dan dari mana sih? Ada Oke. ada So, itu bukan hal yang awalnya tuh mulainya cuma gara-gara kami waktu bikin akun Instagram harus mengisi part bio gitu. Ya udahlah apa ya, itu saya tulis aja band rock pulang kantor karena secara harfiah memang itu yang jadi kondisi kami saat itu gitu. Kami baru ada waktu untuk main bandnya, berang-berang-berongnya adalah ketika jam setelah ngantor. Bahkan awal pembentukannya pun dulu ngajakin pas habis ngantor ya, Doy. pulang kantor. Jadi pulang kantor ide untuk ayo kita ngeband gitu. Satu kantor atau gimana? Saya sama Maul sempat sekantor tahun 2015-2016. Saya sama Adam belum kenal waktu itu. Jadi tapi setelah itu 2017 saya resign dari kantor tersebut. Masih sering kontak-kontakan sama Maul lah sampai ya 2018, 2019 gitu kan. Nah di tahun 2019 itu tercetus lah gitu kayak PS seru nih kalau ngeband lagi gitu kan. Ya keingetnya Maul karena waktu itu di kantor kami waktu itu pernah beberapa kali manggung bareng acara kantor. Mau acara kantor ulang tahun apa segala macem, emang kami bikin sebuah band gitu kan. Band kantor, ya salah satunya sama Maul juga gitu. Jadi ya udah karena sering tukar referensi apa segala macem, tau lah nih, oh kayak Maul mirip-mirip nih selera musiknya gitu kan. Itu lagi penat pengen ngeband iseng, kontaknya Maul. So studio iseng gitu ngeband. Nah saat itu juga si Maul ngajakin Adam. Jadi baru ketemu Adam tuh di tahun 2019 pertama kali ketemu di studio. Ya udah dari situ awalnya. Mulai nyoba-nyoba mainin lagu orang dulu kan pasti. Orang apa dulu. misalnya yang jadi Kalau yang karena kami hanya bertiga terus yang straight rock gitu aja gitu kan ya pasti kami yang sudah familiar banget. Kalau saya ngajak waktu itu Weezer, Foo Fighters gitu-gitu yang pernah kami mainin lah zaman SMA gitu. Jimmy Eat World apa lagi? Yang dibawain malah yang paling banyak dibawain malah Jimmy Eat World. Jimmy Eat World ya, terus ya gitu-gitulah. Ya lagu-lagu Indonesia juga gitu kan. Nah, tapi setelah dari itu kayaknya chemistry-nya mulai kebangun, akhirnya kami coba beranikan bikin lagu. Cepet juga itu ternyata gitu. Jadi dari 2019 bawain lagu Jimmy Eat World, bawain Foo Fighters itu lama nggak? Enggak. Itu Nggak lama ya? even di hari pertama kami latihan tuh ya udah mulai Jamming jamming gitu. Jadi itu lumayan intens. Kayaknya kita per minggu ya atau per tiap latihan. Ya pokoknya tiap latihan itu mungkin dua minggu sekali ya. Itu jadi satu lagu. Tiap latihan studio dapat satu lagu. Kayak gitu. Jadi kayak loh kok kayak cepet ya gitu kayak gampang gitu kasarnya. Dan itu selalu di jam setelah kantor. Artinya di atas jam 5. Pasti jam Kamis 8 lah malah. Rabu Kamis jam 8. Jadi sempet habis kantor tuh sempet kayak makan dulu. Benar. Ngopi dulu baru masuk studio. Ngobrolin kantor dulu biasanya tuh. Lagi capek ngapain? Ngomongin bos ya. Iya. Apakah dari pembicaraan di kantor setelah kantor itu apakah kan tadi bilang sudah ngejam itu bisa melahirkan 1-2 lagu. Nah, itu apakah dari obrolan itu? Nggak langsung jadi lirik sih Mas Lama. Jadi ketika masuk, ya udah kami membunyikan bunyi yang menurut kami fitting dengan apa yang kami mainkan aja gitu. Waktu itu ya mungkin karena 3 referensi yang tadi disebut juga selain itu kan kami punya referensi masing-masing yang cukup
lebar sebenarnya variansnya. Ya kami suka banyak sekali jenis musik lah. Ya masih sama dengerinnya tapi selebar itu. Jadi pas ketika main chemistry-nya nyambung, di beberapa aspek agak telepatis gitu. Jadi kadang ini belok ke sini, kalau langsung semuanya beloknya benar bareng gitu. Terus ini udah nih, ya seperti biasa humming, bawa pulang. Besoknya coba-coba nulis lirik gitu. Waktu itu semuanya masih nyobain nulis. Ada ide ingin bahasa Inggris liriknya awal-awal. Cobain karena hummingnya masih pakai bahasa Inggris saya intuitively. Tapi pas nyobain bahasa Indonesia aja deh gitu. Keterusan sampai sekarang. Dan dari situ keluar EP Pendar. 3 lagu itu dibikin di sesi latihan malam-malam itu. Di dalam rentang waktu berapa? 1,5 bulan berarti. Nggak nyampe 3 bulan lah. Nggak nyampe 3 bulan bisa keluar 3 lagu di EP itu ya. Itu juga karena kami terbatas waktu. Soalnya pas kami lagi rajin latihan, tiba-tiba Adam ngasih kabar kalau dia keterima beasiswa, dapat beasiswa untuk di London. Keluar Di Coventry. Udah kumpul nih 3 lagu. Ya udah kita matengin, kita rekam aja dulu sebelum Adam pergi gitu. Karena misalkan nanti bandnya nggak lanjut atau bubar, seenggaknya ada arsipnya. Udah ada arsip ya. Jadi ya itu rentang waktu 3 sampai 4 bulan itu ya kami ngerampungin 3 lagu dan kami rekaman. Pas rekaman hari terakhir tuh Adam berangkat. Lu nggak akan berangkat kalau nggak selesai ya? Iya, benar. Atau mungkin bisa jadi kami nggak akan rekaman kalau Adam nggak keterima di sana. Bisa jadi. Bisa jadi ya udah jadinya buat rekreasional aja gitu. Nah ini kan sekarang sudah memutuskan untuk full time musisi penuh waktu, bukan paruh waktu lagi. Dan ini sekarang kita ada di dalam kantor gitu. Apakah ini mengingatkan kalian pada sesuatu? Lumayan ngangenin sih sejujurnya. Oh iya? Udah mulai kangen ya? Lumayan. Kayak suasana kantor tuh kadang kan ada nyamannya juga gitu, nyaman di kantor, lo bisa fokus kerja kayak gitu tuh. Rutinitasnya. Ada pantry gitu kan. Enak gitu. Ya, untuk kasih konteks, kamu ngantor tuh udah 10 tahun 10 lebih. tahun lebih. 10 tahun lebih ya. 10 Hampir 15 lah. hampir 15. Jadi oke. ya itu jadi rutinitas selama 15. Ya 10 sampai 15 tahun terakhir kan jadinya pasti akan ngebekas terus. Jadi kayak urusan commutingnya juga gitu. Saya sampai sekarang kalau naik MRT masih suka masih senang sendiri. Apapun opportunity-nya kalau bisa naik MRT aja deh. Karena dari dulu kebiasaan MRT-an. Sama ya begini, senyapnya gedung berperedam dengan karpet. Kayak selalu ada ya romantismenya masih ada ya. Masih ada ya. Di awal-awal kami resign juga gitu, yang kami kesahkan tuh lebih ke kayak gua ngapain ya nih besok gitu. Karena kehilangan rutinitas yang biasanya bangun pagi, udah siap-siap mesti meeting, ini aduh ngapain ya gitu. Lu ngapain Kebetulan kami sudah berkeluarga ya pasangan. Kalau pasangan saya juga sempat ada kekhawatiran ada post power syndrome. Oh iya. Begitu selesai kayak aduh nih pagi besok dia harus ngapain ya. Jadi dia memastikan pasangan memastikan saya untuk dicari program olahraga deh gitu. Atau besok kita ngapain kayak pagi ada kegiatannya, pacaran kayak ngapain gitu. Jadi ya biar nggak gelisah karena nggak tahu harus ngapain. ngantor anak sekolah gitu. Gitu yang kayak gitu-gitu lah. Iya, dan jadi paginya kayak lebih panjang gitu. Betul. Lebih padat jadi. Tapi anaknya jadi ada waktu tidur siang sama Asik. Itu dia mahal gitu. Siesta. Sejauh ini sudah menyesal resign dari kantor? Alhamdulillah. Enggak ya. Semoga tidak ya, jangan sampai belum. Oke, kita ngomongin album sekarang. Dalam dinamika ini sudah hampir setahun berarti ya, kan di Agustus 2025. Gimana kalian mengamati respons penggemar? Sesuai ekspektasi kah? Aturan mainnya kami dari awal ketika ngeband itu memang satu-satunya ekspektasi yang perlu dipenuhi adalah ekspektasi kami sendiri. Jadi ya musiknya bagus bagi kami sendiri. Dan kami puas pada saat bikinnya. Kami senang memainkannya di panggung. Cukup. Jadi andai kata ada evolusi aransemen segala macam pun masih di koridor yang kami suka memainkannya. Jadi ketika berbicara ekspektasi pendengar itu jadinya bonus. Kalau nggak dapet nggak apa-apa, kalau dapet alhamdulillah gitu. Dari awal, dari zaman EP Pendar, Memorandum sampai dalam dinamika. Mungkin perbedaannya dalam dinamika ini kan karena album follow up gitu ya, album sophomore album setelah Memorandum yang bisa dibilang cukup ramai gitu. Maksudnya mau berusaha kami kesampingkan si
ekspektasi ataupun respon pendengar, tapi pasti tetap ujung-ujungnya bakal mampir lagi. Ntar orang bakal pada suka apa enggak gitu. Itu sempat terpikir. Pada akhirnya albumnya bisa beres rampungnya ketika kami memutuskan untuk yang penting bikin lagu yang kami suka aja gitu. Tapi ketika berbicara tentang si bonusnya tersebut, ketika orang suka apa enggak, alhamdulillah ya melihat respon kemarin, plus di bulan November lalu juga kami sudah pernah bikin pertunjukan dalam dinamika yang edisi Jakartanya. Itu alhamdulillah sold out. Konser tunggal ya? Konser tunggal di kami menyebutnya showcase kali ya, karena secara skala pertunjukan dan jumlah penontonnya berapa itu ya, hampir 2.000-3.000. Oh, oke. Di Bali United Studio. Sold out. Alhamdulillah. Terus kami membawakan semua materi dan dinamika plus beberapa lagu lainnya. Alhamdulillah orang udah pada nyanyi, jadi udah pada nyanyi. Itu bulan November. Ya. Album keluar Agustus. Jadi masa nggak jadi kasih jeda biar mereka familiar dulu. Betul. Jadi Agustus, September, Oktober, November. Hampir 4 bulan ya. 22 November kemarin ya. Hampir 4 bulan orang-orang sudah pada bisa nyanyi tuh. Plus kami pun lumayan, alhamdulillah lagi dapat kesempatan untuk diundang manggung di sana sini. Baik itu acara event organizer aneka ragam kota gitu. Dan kami sudah dari awal begitu album dalam dinamikanya rilis, langsung cukup tega untuk memasukkan semua banyak lagu dalam dinamika ke dalam setlist. Oke. Jadi nggak hanya 1 atau 2 lagu, dan langsung 3 atau 4. Bahkan kalau sekarang dihitung proporsinya, sudah 50% album dalam dinamika. Oke. Salah satu cara untuk lebih cepat mengenalkan adalah berani masukin lagu baru ya. Betul. Bahkan seingat gue sebelum kita ngeluarin deh. Iya, karena ada beberapa single yang keluar sebelum album. Ya, jadi memperkenalkan ya, biarin aja lah gitu, cobain gitu kan. Kayak Amalan Baik kan beberapa kali kita bawain. Iya, Amalan Baik Gemilang mungkin bahkan udah dibawakan dari 2024, 2023. Sambil ngetes lah gitu, ngelihat nih orang persisnya seperti apa, lagu kami yang seperti itu gitu. Keluar dalam bentuk piringan hitam gitu, itu gimana rasanya? Apakah spesifik memorandum ya, pas piringan hitam sih, saya sih ada gitarnya, gimana? Ya, kami kebetulan lumayan mengoleksi juga kan piringan hitam tuh, jadi rasanya gak pernah terfikirkan juga gitu, kok nih album kita yang biasanya ngoleksi piringan hitam kok tiba-tiba ada vinilnya rekaman kami gitu. Itu lumayan lucu sih. Dari yang awalnya band ngisi waktu malam abis kantor, akhirnya sampai punya piringan hitam tuh Betul. Sesuatu yang penting kali ya. Iya, monumental, benar. Dan yang kalau saya paling happy sekarang karena setelah itu kan ada first press tuh, test pressnya. Saya megang test press di rumah tuh kayak gimana tuh rasanya? Ya itu kayak masih di dia. Masih di dia ya soalnya gitu. Cuma satu. Test press itu ada 3, satu disimpan sama Disaster, satu lagi dipegang Ildo untuk buat ngamen, satu lagi di sumbangkan. Donasi sama band. Jadi kami lelang waktu itu untuk donasi Sumatera. Ya, satu masih di saya. Ya udah itu megang test press itu excited kayaknya. Iya, aneh gitu kayak aku punya vinil nih, test press ini cuma satu di dunia. Kayak gitu. Memorandum akan dicetak dalam piringan hitam juga. Memorandum sudah. Maaf. Dalam dinamika rencananya insya Allah bulan Mei nanti juga kami akan rilis. Jadi bertepatan sama, karena bulan Mei kami akan ada pertunjukan dalam dinamika untuk edisi Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Jadi melanjutkan yang di Jakarta itu. Betul. Barengan itu keluar piringan hitam ya? Kami lagi ngecek dulu enaknya di tanggal berapanya gitu. Dan pengennya juga jualannya nggak hanya exclusively di shows-nya, tapi juga di online juga gitu. Terus biar semuanya bisa dapat. Sebagai album kedua itu kan biasanya jadi kayak ada sindrom album kedua lah. Apalagi setelah Memorandum tuh banyak pendengar kalian, terus banyak show gitu. Ada perasaan kayak semacam tuntutan untuk melanjutkan kesuksesan itu gitu. Ya waktu itu malah kan zaman Memorandum itu kan pas ada saat rilis, alhamdulillahnya makin banyak jadwal manggung kan. Jadi ya udah sambil jalan manggung. Nah, demo tetap bikin tuh. Nah, mau tuh sering bikin demo, nabung demo. Cuman pada saat jadi demonya kok kayaknya
ada apa ya, ada perasaan pengen ngalahin memorandum gitu, kayak ada pengen ngebalap memorandum atau ngalahin gitu. Kan jadinya teman kan berarti bikinnya tuh ada perasaan nggak sincernya gitu rasanya, nggak jujur gitu. Jadi kayak cuman pengen apa, bisa nggak sih kita ngebalap memorandum gitu. Ngebalap ini dalam hal penjualannya kah? Ya, Atau Itu sebenarnya agak menarik ya, karena yang dibikin bukan lagu yang jualan juga ya. Jadi Iya. kayaknya waktu itu kalau aku pribadi kebayangnya malah ingin nyari, jadi ingin nyari lebih kerennya gitu. Definisi keren kan mungkin adalah ya either lebih niche atau lebih apa. Ya melanjutkan apa yang Adam ceritakan, fase itu ada banget bikin demo yang kok nggak kuat ya lagunya. Jadi at least setidaknya di saya pribadi ada perasaan kayak, oh ini lagunya pengen cepet-cepet diberesin gitu. gitu? Itu kayaknya sama kalian yang lain. Jadi, nah si demo-demo tersebut yang tadi disebut sama Adam tuh demo yang kayak bentar aja lah. Jadi bukan nggak ada yang gitu, ayo rekaman gitu nggak. Nggak ada yang manggil. Nggak ada yang manggil Dan itu- kecuali satu lagu. Benar. Apa itu? Abu. Abu. Jadi mungkin bisa dibayangkan lah Mas Bang, kira-kira si demo-demo yang lain bunyinya seperti apa. Iya. Dan demo yang terkumpul tuh nggak sedikit. Jadi kurang lebih ada sekitar 20-an yang akhirnya pun nggak kami pakai satu pun. Kecuali- Di dalam kecuali Abu kecuali lah ya. Abu nggak kami masukin ke dalam dinamika ini. Oh iya. Dan jadi, nah tadi nyambungin sama tadi lagi pas pikiran kami masih di situ tuh kayak pengen pengen keren gitu katanya. Kita sih ya inget-inget lagi gitu kayak dulu pada saat bikin memorandum tuh perasaan yang kami rasain tuh apa sih? Oh ternyata simply kami senang bikinnya, kami puas rekamannya, cukup sampai situ gitu. Nah ya udah, jadi pada saat habis itu baru tuh kepikiran lagi, oh ya udah Balik ke sana. balik lagi ke sana. Jadilah si 9 lagu dalam dinamika itu. Cepet. Tadinya Cepet, mah lama. cepet, iya. 20 Setelah kami lagu tuh inget kayak, gitu. wah sempat workshop apa gitu ya, serius lah. Tapi jatuhnya jadi overthinking kayaknya. Ya, overthinking atau kalimat kata yang benernya. Jadinya kayak gimana ya, jadi bingung sendiri. Dan pasti ada tuh perasaan dimana kayak memorandum kemarin begini, ini yang ini Bisa gimana nggak ya ya? gitu. Ada tuh pasti. Siapa tuh yang paling ngerasa kayaknya belum cukup nih gitu? Kayaknya punya masing-masing Iya. punya taraf, punya parameter sendiri untuk menganggap nggak cukup bagian mananya gitu. Kalau saya pribadi pasti bagian lirik, karena kan departemen nama saya isi gitu. Nah, liriknya nggak kemana-mana nih gitu. Baca tuh nggak kuat nih, ini mau cerita apa sih? Ini mau ngomongin apa sih? Gitu. Itu sampai beres tuh masih kayak, apa ya? Ini kalau andai kata bukan lagu saya nggak akan suka gitu untuk mendengarkannya gitu. Jadi kalau, apa ya, pas ketika, ya tadi lo bilang overthinking, terlalu banyak mikir ya itu. Kebanyakan mikirin hal yang nggak perlu, mungkin salah satunya adalah si bayang-bayang bukan pressure ya, bayang-bayang ekspektasi yang kayaknya mungkin nggak semua orang mikirin hal yang sama. Yang itu ya. Lalu siapa yang menghentikan? Oke, udah nih bungkus aja gitu. Atau biarin aja. Dia juga lagi mikir timeline yang lagi ingat-ingat gimana ya. Pokoknya yang saya inget pas udah ke kumpul 20 lagu dan kita juga bingung mau ngapain, ada satu, ya udah tapi kami udah mikir bahwa kayak ayo udahlah bikin aja lah gitu kan. Yang kita pengen bikin aja gitu, nggak usah mikirin apa tuh. At the same time Maul kayaknya lagi mungkin sebelumnya ada writer's blocknya, tapi tiba-tiba dia ngeflow. Dan sempat juga dia beberapa kali nanyain ke kami kayak, coba deh mungkin menantang diri sendiri, coba deh kasih. Biasanya kan ide tuh langsung datang dari Maul nih, dia minta ngeprom lah gitu, coba kasih ide apa gitu. Nah beberapa kali saya sama Adam, saya sama Adam, coba deh tentang ini, coba tentang ini. Nah semenjak itu tuh jadi flowing tuh. Jalan Tiba-tiba ada lagu ini dan entah kenapa pas dia ngasih demonya, terus kami sambut, kami coba ini, tuh jalan tuh. Semenjak itu gitu, kumpul lah beberapa lagu, 1 sampai 9 lagu itu gitu. Itu sih. Dan itu cepet akhirnya. Jadi cuma 3 bulanan kali ya. Cepet ya. Bahkan kayak kalau sudah dengar album Dalam Dinamika itu ada yang ada di batch, ada dalam 1 hari itu jadi 3 lagu waktu itu si demonya ya, maksudnya yang format gitaran kopong dan liriknya sudah tertulis utuh tuh. Berhasil Aku Ada Untukmu sama Berita Buruk. Itu di dalam 1 hari yang sama based on promptnya Ildo sama Adam gitu. Jadi ayo mau cerita apa tentang ini, oh ya udah, 1 tema dijadikan dipecah ke 2 lagu, Berita Buruk sama Aku Ada Untukmu. Aku Ada Untukmu. Terus lagu berhasil juga gitu, dan jadinya ya mengubah workflow sama. Kalau dari aku pribadi, biasanya nulis tuh cari nada melodi dulu baru lirik,
Nah dengan flow ini jadinya bikin lirik dulu. Setelah jadi lirik, jadi mikirin temanya kayak gimana, terus jadinya lebih apa ya, sincere, genuine, naked gitu ya, lebih Ya, ya. apa ya, lebih ya udah, lebih mentah untuk kita bisa mainin bareng gitu. Dari yang sebelumnya overthinkingnya masing-masing, jadi ya overthinkingnya dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kita lanjutinnya barengan gitu. Ya itu sangat sangat mengubah proses dan menjadi proses yang jauh lebih efisien dan lebih menyenangkan. Andai kata kalian tidak resign dari kantor, apakah bisa selesai dalam waktu Oh iya, itu 3 ini agak tahunan menarik itu? sebenarnya. Justru ini selesai sebelum kami resign. Oh, oh, Dan di situ apa ya, bukan unik ya, maksudnya gila ya. Karena beneran pada saat di era itu ya, era mungkin 2024 kuartal 34 lah, sampai kuartal 1 2025 itu kan kami masih ngantor, dan alhamdulillah jadwal manggung kami masih padat-padatnya tuh. betul. Dan di Selasa itu kami harus ngejadwalin rekaman. Rekaman, betul. Nah itu makanya susahnya tuh situ. Jadi kami nyari jadwal kosongnya tuh lumayan kejar-kejaran. Jadi beneran pulang manggung di luar kota mana, Sabtu pagi nyampe Jakarta, kami langsung rekaman kayak gitu-gitu tuh. Lumayan tuh. Jadi kayak capek, minimal kita harus tetap ngantor juga kayak gitu. Cuman pada saat itu rekaman tuh jadi momen rekreasi sebenarnya, karena manggung kan memang menyenangkan, tapi ada hal-hal yang memang rutin gitu ya, Iya. tentang Ngejar perjalanannya pesawat mungkin lah, melelahkan gitu, atau mungkin membawakan lagu yang itu lagi bisa jadi. Tapi ketika rekaman tuh jadinya ada hiburan untuk ya jadi main lagi gitu. Karena melakukan atau memainkan hal baru ya, gitu. mencari. Lebih seringnya malam-malam tuh pulang kantor juga kan. Iya. Jadi kita pulang kantor baru sampai jam 12 malam, jam 1 tuh rekaman. Jadi carinya kalau nggak Sabtu Minggu, yang kadang ya lebih seringnya pulang kantor kalau Sabtu Minggu buat keluarga. Dan Iya. apa ya, dan itu mungkin jadi nyambungin kenapa kami berjodoh sama produser kami, itu Petra dan Enrico, karena kami tahu mereka ada studio. Studionya tipenya yang homey gitu, jadi nggak studio sendiri gitu. Bukan yang kalau misalnya kami sewa studio di luar kan harus yang jamnya ketat ya. ketat. Jadi di situ bisa santai, bisa ngerujak dulu, bisa mesen apa dulu kayak gitu. Jadi lebih banyak ngobrol ya jadi. ya dicari mainnya. Sama mungkin yang nyambung perihal resignnya ya, itu jadi secara timeline kami sudah mulai merekam dan memproduksi si album Dalam Dinamika sampai akhirnya keluar tanggal rilisnya tanggal sekian gitu. Oke, 25 Agustus ya, Yes. 2025. 2022 ya, lupa deh. Ya pokoknya Agustus 2025 ya. Lupa. Terus waktu itu nyeletuk. Ini kalau misalkan album Dalam Dinamikanya ini works di pasar, dalam artian jumlah panggungan masih kurang lebih sama, kayaknya mungkin bisa kita consider kali ya untuk going full time. Oke. Udah mengeluarkan kalimat ajaib itu Siapa? ke kami bertiga gitu. Oke. Jadi itu percakapan. Itu elephant in the room lah Mas. Jadi Kita sudah memikirkan itu sebetulnya. jadi kami masing-masing punya gagasan itu, tapi nggak tahu kapan, karena ketika mau resign harus tiga-tiganya pasti. Karena kalau misalkan satu aja nggak akan mengubah apapun gitu. Karena pasti harus nyesuaiin jadwal yang lain gitu kan. Setelah kalimat itu muncul, bahas dengan keluarga dan pasangan masing-masing, mulai Hitung-hitungan. baru kasih tahu ke manajemen, kita going full time. Wah, oke. Nah, akhirnya setelah album itu keluar, apakah panggungan itu sama dengan yang salah sebelumnya satu- atau malah lebih? Ya, salah satu yang kami juga tanyakan ke manajer. Kalau misalnya kami going full time, emang berapa sih seminggu gitu? Ada berapa panggungan gitu? Nah, kebetulan waktu itu dia nge-recheck lagi yang masuk ke dia berapa. day gitu. Ternyata ada tuh yang dari hari Rabu, hari Senin, hari Selasa siang gitu, yang di luar kota. Oh, ada ternyata ya gitu. Terus di total-total mungkin banyak juga, lumayan. Kalau ternyata banyak loss opportunity juga dengan kami masih ngantor dan hanya ngambil di weekend kan waktu itu kan. Udah capek, maksudnya Jumat Sabtu Minggu ngeband, Seninnya ngantor, nggak bisa bermusik gitu kan. Yang dimana ada opportunity juga sebenarnya dari hari mungkin Rabu, Kamis bisa keluar kota gitu kan. Atau mungkin di Jakarta juga. Jakarta juga gitu kan. Ya in total cukup lah ternyata gitu. Nah, kami buka tuh kemungkinannya gitu. Alhamdulillah sekarang bener ternyata. Ya kami sekarang dari hari mungkin ya itu. Pokoknya kami bilang Senin Selasa pokoknya kalau bisa istirahat ya gitu. Jadi start dari Rabu nggak apa-apa lah gitu ya. Keisi sih alhamdulillah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kami
jalan-jalan, pergi kemana, Senin Selasa ya kami sama keluarga gitu. Jadi waktu libur kami jadinya geser aja gitu, tadinya Sabtu Minggu jadi Senin Selasa. Secara unit ekonomiknya juga ngeband jadi musisi itu kan kalau di Indonesia salah satu sumber pendapatan utamanya masih manggung. Masih manggung. Betul. Jadi sisanya ya rekaman tuh mungkin hanya sekian persennya dari manggung, pendapatan manggung itu kenyataan yang pahit, tapi ya sudah dijalani saja gitu. Selebihnya Bahkan merchandise pun akan lebih banyak terjual ketika manggung ya, ketika sering manggung. Jadi ya. memang itu sebenarnya mungkin terlihatnya secara apa ya, bukan daya beli, tapi mungkin pola konsumsi kali ya. Jadi dengan nonton kami manggung, mereka jadi ada experience bahwa oh bandnya seperti ini, melihat wujud fisiknya, melihat apa memainkan musik yang dibawakannya seperti apa, mereka jadi ada reach tambahan untuk mengkonsumsi produk kami yang lain gitu, baik itu merchandise maupun oh jadi beli CD-nya juga deh. Dan format panggungan itu kebanyakan yang kami dapat itu kan memang multiple lineups gitu. Jadi satu acara yang 5 penampil, 4 penampil, dan pasti kan ada yang modelannya saya mau nonton penampil A, terus nonton ada penunggunya dulu. Jadinya oh dapat nih gitu. Jadi ini siapa? Jadi lebih kepo. Jadi memang satu si panggungan memang apa ya, jadi yang masih jadi pendapatan utama. Secara proporsi memang dia paling besar. Selain itu juga urusan cara mengenalkan musik kami juga salah satu yang paling efektif. Betul. Even mungkin kalau compare sama digital, kalau digital walaupun bisa di track, tapi yang urusan conversion memang digital lebih mudah gitu ya untuk ngeliatnya. Tapi kalau panggung tuh kayak ada urusan pertukaran energinya, plus jumlah apa ya, silaturahmi range yang bisa kami dapat karena ketika di backstage ketemu dengan penampil lain, ketemu dengan teman-teman event organizer juga yang jadi tahu mereka gimana cara bikin acara, banyak belajar hal yang baru, jadi ladang berkahnya makin besar gitu. Terus kalau tadi aku menggarisbawahi manggung itu mengenalkan bentuk musik, dan aku melihat kayak di album yang dalam dinamika ini, aku merasa ada eksplorasi musik kalian gitu. Misalnya di lagu pertama tapi itu ada bunyi beatnya itu elektronik. Lalu langsung ke lagu keduanya adalah Aku Ada Untukmu ya. Amalan Baik itu tuh kayak dua hal yang berbeda, tapi langsung dikenalkan di bagian awal gitu. Apakah memang itu bagian dari eksplorasi kalian dan menata di susunan albumnya seperti itu? Kalau dari segi lagu per lagunya, memang kami tuh ada sisi kayak di album kedua ini kami pengen agak lebih loose gitu kan. Kebawa dari ya zaman kami workshop tuh kami sering kepikiran kayak coba deh agak lebih iseng yuk gitu di album yang ini, mungkin itu terrefleksikan di lagu-lagu kayak Tapi gitu, terutama bagian beatnya itu saya yang emang coba deh perunggu dikasih beat kayak gini, tapi ya mungkin secukupnya yang masih ini gimana ya gitu. Nah itu keluarlah di Tapi. Ya untungnya Adam dan Maul nggak ada penolakan juga di situ. Terus kayak produser pun pada suka. Iya. Itu. Terus beberapa lagu memang ada unsur di mana kami pengen agak eksperimen sedikit gitu kan. Ya ada di beberapa, salah satunya Tapi. Nah, terkait susunan, kami dari album pertama itu selalu konsultasi sama kawan kami namanya Hasif Ardiasyah. Yang kami percaya memang karena dia memang apa ya istilahnya ya, pendengar dan penikmat musik. Ya, yang memang banyak lah orang-orang di skena musik tahu bahwa oh iya nih emang dan tahu taste-nya oke gitu, dan memang kami sudah bersahabat sudah lama. Jadi kami konsult ke dia gitu. Nah, kalau nggak salah kenapa Tapi ditaruh di awal, karena memang pada saat kami manggung Tapi selalu jadi lagu opening. Kami ngerasa dengan ada beat awalnya itu ada waktu untuk kami masuk ke panggung diiringi dengan beat itu. I see. Dan orang tuh kayak ketika dengar beat itu mereka langsung tahu oh ini perunggu udah mulai nih. Gitu. Ya tapi ditaruh di awal karena itu. Nah, Hasif bilang juga ya ditaruh awal aja, kenapa enggak, karena kan album juga seperti itu. Ya di album seperti itu dan di live juga kayak gitu. Nah, selanjutnya itu sebenarnya Hasif yang menyusun.
Cuman memang yang kalau saya lihat, oh ini ada yang beda nih dari Tapi ke Amalan Baik atau itu, saya ngeliat emang secara keseluruhan tuh masing-masing lagu di dalam Dinamika tuh emosinya beda-beda dan lumayan apa ya, lumayan naik turun gitu. Betul. Makanya dari Tapi ke Amalan Baik itu kan tiba-tiba kenceng gitu kan, Iya. terus tiba-tiba diturunin lagi. Iya. Kami ngerasa itu sesuai sama kenapa si albumnya dinamakan dalam dinamika Dalam dan Dinamika. kenapa narasi dalam dinamika ini gitu, karena memang dalam dinamika tuh kami selalu menginterpretasikan bahwa emang dalam hidup tuh pasti ada dinamikanya gitu kan. Ada yang rasanya kita pengen ngebut gitu, ada yang kita pengen slow down, ada yang rasanya kita pengen aduh gue pengen sendirian, pengen sedih nih di aja, kamar gitu. gitu. Ya masing-masing dari emosi tersebut harusnya sih kami mencoba untuk nangkep dan kita taruh di lagu-lagu tersebut gitu sih. Dan itu tercermin di penyusunan lagu juga gitu ya. Iya. Kami masih Berasa sih. alhamdulillah kalau kerasa Bang. Jadi kami strong believer tentang konsep album gitu. Mungkin kan beberapa apa ya ngelihat makin kesini kan trennya udah mulai ditinggalkan kan, kayak rilis single aja dulu atau nanti dibundle gitu belakangan. Kalau kami kayak setidaknya saya pribadi tuh suka sama konsep body of work gitu. Jadi mendengarkan sebuah lagu dengan dikasih konteks teman-teman lagunya yang lain itu akan jauh lebih enak lagunya. Jadi bikin lagu ini kalian bikin skema gitu nggak sih? Tapi Itu nggak di pakai belakang konsepnya itu juga ya iya, sebenarnya. di Jadi belakang. bahkan lagu yang pertama jadi berarti hitungannya Abu kan. Abu kan paling kencang sendiri gitu. Dan jadi kami udah punya baseline kayak oke nih paling mentoknya berarti di Abu ya kalau mau nyebrang gitu. Dalam tanda kutip. Oke, berarti lagu berikutnya waktu itu yang jadi Gemilang. Gemilang kan memang mungkin masih terdengar seperti Perunggu di Memorandum gitu. Ada part-part yang memang itu riff apa ya masih kebawa dari dulu gitu. Oke, berarti yang paling memorandumnya di sini. Nah, nggak skema, tapi spektrum. Kami mencoba untuk mengisi spektrum secara keseluruhan. Ada yang di tengah, ada yang di kanan, ada yang di kiri gitu. Iya, yang ujung kanan adalah abu gitu misalnya. ujung kiri Bagiannya apa? Gemilang. Gemilang. Ujung kiri Ya itu paling nggak hasil. Gemilang enggak kalau comparing Comparing, kirinya iya, iya. adalah mirip Memorandum. mirip memorandum gitu. Iya, Jadi cari beda-bedanya tuh mulai ngisi di tengah-tengah. Tapi macam-macam sih sebuah Koridornya di eksplorasinya situ. bisa beragam. benar. Jadi batas eksplorasinya jelas ya. Setidaknya kami beruntung bahwa dua lagu itu muncul di awal. Seenggaknya ya. Jadi kayak udah tahu baseline-nya. Andai kata urusan sonik seberapa kenceng kan, seberapa lambat ada lagu yang tadi ada yang bilang berhasil gitu. Yang beneran strip down, nyanyi dan main gitar. Itu memang apa ya bisa dibilang paling aman juga. Tapi di saat bersamaan itu mengisi keanehan-keanehan lainnya di spektrumnya gitu. Karena itu belum pernah kami lakukan di mungkin sebelumnya. spektrumnya tuh yang paling sering kami pakai adalah nyaman izin kayak ini amannya Perunggu nih, ini yang nggak amannya Perunggu nih gitu. Gitu. Ya. Nah, nggak aman tuh Abu, berita buruk. berhasil karena ya full akustik itu juga kami juga kayak di siapa lagi ya udahlah gitu. Padahal itu kopong banget dan akhirnya sama Enrico dan seperti Petra itu? iya Rekaman di kamar di rumah saya. Jadi hanya di kasih Todong guide-nya ya todong mic, bahkan satu mikrofon doang. Jadi nggak ada mic khusus ke gitar atau ke vokal. Petra dan Enrico malah encouraging untuk udah kayak gitu aja, pengen denger suara ruangannya. Ya, karena kerasa tuh ya, apa disonan ruangan itu tapi kerasa make tuh. sense karena itu kan lagu buat pasangan. Emang divisualisasikan lagu itu kayak lagi di kamar berdua sama pasangan nyanyiin gitu. Even dari demo awal pun kan ya, mau biasanya kan demo gitu tuh gitaran gitu nyanyi. Ya kami juga pas dikasih dengar pertama, udahlah ini mah gini aja gitu. Iya gitu. Iya benar. Bahkan sempat ada ide bahwa udah pakai demonya aja, tapi jangan dong, ntar mixingnya susah, jelek nih demonya, bikin baru aja. Kayak udah bagus. Nah, ngomong-ngomong soal lagu buat pasangan, nih ada lagu Aku Ada Untukmu. Itu dari judul menurutku sih agak-agak klise ya. Klise ya. Udah banyak kayaknya band yang pakai judul lagu itu. Kesannya tuh kayak mau romantis gitu. Nah, aku dengerin itu, ini mau romantis mau kemana sih? Terus ujungnya malah ketawa karena ada bagian menghafal nama semua ayah teman sekelas. Ada Bambang, Agus, Yusuf, Heri, Dedi. Siapa sih mereka? Ya, Aku Ada Untukmu itu untuk saya sebagai penulis lirik itu salah satu bentuk pencapaian kalau menurut saya, karena saya bisa iseng sebebasnya tapi mereka approve gitu. Karena banyak diksi-diksi yang nyeleneh dalam artian apa ya, jarang digunakan di
lirik lagu bahasa Indonesia kebanyakan gitu. Heeh. Termasuk, nah ini Aku Ada Untukmu lahir dari promptnya Ildo waktu itu yang bilang Oke. ingin bikin lagu tentang teman gitu. Ah. Jadinya ingin ngasih tahu bahwa ada untuk selalu standby, ada standby untuk nemenin gitu. Jadi waktu itu keluarlah sih lirik Aku Ada Untukmu dalam sekali ketik. Kayaknya hampir nggak ada revisi dari awal gitu. Terus kebayangnya suasana yang seperti itu. Mau diinterpretasikan itu untuk pasangan, untuk teman, kami membebaskan gitu. Bambang Agus, Yusuf Ferida, dan Ikhlas itu ada beberapa nama yang memang sudah dari SMP atau SMA kebiasaan memanggil nama bapak kan. Bahkan common gitu. Saya nggak tahu mungkin di teman-teman juga ya apa enggak. Tapi ada beberapa nama itu memang saya ambil dari nama ayahnya teman-teman tersebut. Nama-nama boomer lah itu kan ya. Nama orang seangkatan dengan ayahnya kami gitu ya. Tapi memang ada yang part yang gimana caranya buat supaya si namanya itu tetap enak dinyanyikan. Secara jumlah suku kata pun pas patahannya sama ada rimanya gitu. Jadi memang tetap disusun. Jadi ada nama-nama lain juga yang masuk nominasi, tapi kayaknya yang ini paling pas nih Bambang. Yusuf Ferry, Dedi dan Ikhlas gitu. Waktu kalian mendengar penulisan lirik itu gimana? Tanggapan kalian? Ini apaan sih gitu? Iya, ada kayak apaan sih-nya, tapi ada ya kami maksudnya kalau lirik kami percaya aja sama orang biasanya. Ya sama maksudnya barrier kami cukup rendah mungkin ya. Jadi ya, dan ya mungkin secara literasi pun kami mirip-mirip gitu. Jadi kayak pas mau bikin tuh biasanya oh ya udah gas gitu. Selama kami kayak nggak cringe nggak apa gitu ya. Tapi cringe-nya kami juga kayaknya threshold-nya nggak tinggi. Iya, makanya cukup rendah tuh. Ya udahlah. Sangat jarang ada perevisian gitu maksudnya. Karena ya udah cocok juga mungkinnya jadinya ya udah ini lucu nih diginiin juga gitu. Iya, sama ada sarapan porsi tukang gali. Itu di tapi itu juga ya jenaka juga sih. Itu apakah memang by design membuat lagu yang ada dikotomi seperti itu serius tapi ada bagian jenakanya atau ada alasan lain? Kalau aku ini perspektif aku yang kalau lagi nulis lirik tuh even sebagai pembaca kayak aku tuh senang dikejutkan sebenarnya. Jadi misalkan lagi ketemu cerita yang konteksnya hitam apa dark gitu. Terus tiba-tiba ada satu twist yang bikin jadi ketawa tuh kayak gitu, ada kepuasan tersendiri karena dikagetin gitu. Cuman secara keseluruhan gaya penulisan diriku tuh nulis lirik sama Perunggu tuh memang inginnya naro hal-hal yang mundane bahasa Indonesia apa ya? Biasa aja. Biasa saja ya. Hal-hal yang biasa. Ya, semenjana ya. Hal-hal yang semenjana yang mungkin sering dilewatkan karena nggak perlu dicatat karena itu hal yang ya sudah biasa terjadi, tapi dicatat oleh kami gitu. Terus penggunaan diksinya pun memang kan kalau ditanya paling suka penulis lirik Indonesia ada siapa aja di kepala saya kan yang paling mudah diambil ya Mas Holil, Mahmud, Efek Rumah Kaca, Jimmy Multazam, Katon Bagaskara, sama ya mungkin 3 itu yang paling gampang disebut, yang paling gampang. Dan gaya penulisan mereka tuh kurang lebih seperti itu gitu. Tipe yang hal-hal yang ya Mas Jimmy pernah naro pacaran makan mie instan gitu. Bagi saya kayak ini mau dong nulis begini gitu. Jadi ada hal-hal begitunya Mas. Jadi ya seperti tadi gitu, porsi tukang gali kan idiom yang sering dikeluarkan gitu, Portugal. Porsi tukang gali gitu. Terus kayak dan waktu itu tapi kan ceritanya memang waktu itu kebayangnya adalah tentang survival gitu. Ya biasanya kalau ya pas zaman dulu saya emang ada di posisi tersebut juga yang bikin satu hari aman kayaknya sarapan banyak deh gitu. Yang menyampaikan sepanjang hari ya. Bahwa ternyata sarapan itu nggak baik-baik amat. Gitu. Iya. Jadi ada 2 lirik. Aku sih mencatat 2 lirik itu yang cukup nyeleneh ya. Nah, terus di pikiran yang matang itu kayak aku relate dengan lagu itu karena sering begadang. Yang mau aku tanyakan adalah matang di situ tuh apakah suatu hal yang sudah final gitu? Mau bagus lagi. Atau ya udahlah pasrah pada kayaknya lebih yang kedua sih pasrah. Iya, jadi ya udah begini aja gitu. Ya udahlah aja ya. Jadi ya itu kan tentang
bagaimana mengendalikan distractions gitu. Si lagu itu tuh tentang gimana cara ngefokusin ke hal-hal yang penting-penting aja gitu. Ya sebenarnya matangnya lebih ke mikir bahwa sebaiknya ya setidaknya di diri saya sendiri, pikiran yang paling enak tuh yang matang tuh yang memang kita tahu apa yang kita sudah pilih dan pola apa yang mau kita konsumsi gitu. Itu sih sebenarnya yang pengen diceritakan gitu. Cuman lucu sih interpretasinya teman-teman yang mendengar tuh, saya paling senang tuh ngeliat kayak malah jadi dibecanda-becandain gitu, dijadiin itu pernah ngeliat dijadiin menu makanan gitu. Apa yang matang gitu. Jadi iya gitu di sebuah kafe gitu. Ini kan lucu. Senangnya nulis itu adalah satu kesenangan, merilis dan membiarkan setiap pendengar punya interpretasi masing-masing itu jauh lebih menyenangkan. Iya. Dan ketika karya itu sudah keluar, ya itu menjadi milik mereka ya. Sudah ikhlas, sudah ikhlas ya. Tapi penasaran juga, di lirik-lirik itu banyak menggunakan kata aku, sudut pandangnya orang pertama nih. Itu kenapa mau? Gimana membuat sudut pandang yang individual itu bisa relevan ke pendengar? Jadi waktu pas awal nulis lirik juga aku sempat bahas sama, bukan manifesto lah ibaratnya, seperti gaya bertutur rapper gue seperti ini ya, kalian aman apa enggak gitu waktu pas awal-awal. Memang menceritakan dari sudut pandang orang pertama gitu. Tapi yang diceritakan adalah hal-hal yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh gitu. Jadi tujuannya supaya kalau aku ngelihatnya misalkan dari sudut pandangnya bukan orang pertama, dari ketiga gitu misalkan, kesannya seperti menggurui atau berkisah gitu. Ada perasaan kayak, nah saya sebagai pendengar tuh kadang kalau misalnya denger lagu suka sebel kalau ada perasaan dikasih tahu, dinasehatin. Kayak ini lagi mau santai dengerin lagu kok masih diceramain sih gitu. Jadi, jangan bersedih misalnya gitu. Iya kayak ya suka-suka gue bersih emang enggak gitu ada gitu ya. Jadi dengan mendengarkan lagu yang sudut pandang orang pertama tuh rasanya kayak lagi ngedengerin orang cerita gitu. Dan itu yang pengen di-preserve gitu. Belum tahu sampai kapan gitu. Mungkin album ketiga udah mulai coba kali sudut pandang orang kedua atau ketiga. Dan itu eksplorasinya malah senangnya jadi lebih luas karena dengan sudut pandang orang pertama jadi suka-suka gue dong gitu. Jadi saya nggak punya beban untuk gimana caranya lagunya menjadi relevan gitu. Dalam artian semua orang harus mengalami, tapi apa yang diceritakan misalkan itu ternyata relevan, itu goal banget. Karena wah, orang yang mendengarkan dan merasa ada keterkaitan jadinya kayak, ini yang nyanyi ngalamin ini juga ya? Gitu. Itu apa ya, hal yang menyenangkan ya. Walaupun memang semua lagu yang di Perunggu bukan berarti kisahnya muncul dari pengalaman pribadi saya gitu. Jadi memang ada yang saya menangkap ceritanya siapa, ya udah diceritakan dari sudut pandangnya dia sebagai orang pertamanya gitu. Di belakang panggung ketika ketemu dengan pendengar gitu, apakah sering mendengar bahwa lagu itu sampai ke mereka gitu, meskipun ditulisnya dari sudut pandang pertama gitu? Paling banyak sosial media, Mas. Sosial media. Suka ada yang nge-DM. Lagu ini makasih Mas Ildo, sangat relate gitu-gitu. Banyak sih. Sama ini lagu apa sih? Comment section YouTube Mas. Comment section YouTube. Seru untuk itu seru ya? Itu seru. Comment section YouTube itu pada niat-niat tuh ceritanya. Karena forum cerita mereka. Karena formatnya jadi kayak forum kan, Mas. Karena section itu bisa panjang. Komennya bisa dilihat oleh semua orang dan bisa di-reply. Jadi seperti forum jatuhnya yang unmoderated. Jadi siapapun bisa menceritakan versinya mereka, interpretasinya. Jadi suka lucu tuh, ada perdebatan kayak lagu ini tentang ini, enggak tentang ini lah. Saya sebagai yang nulis ini, dua-duanya nggak gitu lagi di kepala saya. Tapi ya udah nggak apa-apa bagus gitu. Nongol nggak untuk mengoreksi? Enggak kok guys. Biarin aja. Ya jadi kan interpretasi orang tuh beneran beragam banget gitu, jauh banget tuh, sampai misalnya kan kami kan kadang suka nanya juga, ini kenapa gini? Misalnya kita udah tahu misalkan, terus pas baca ini, kok mikirnya sampai sini ya, kayak gitu. Seru juga, jadi ternyata orang tuh mikirnya beda-beda gitu. Betul. Kadang kalau misalkan kami itu salah satu pertanyaan biasa kalau lagi ngobrol sama rekan-rekan media gitu. Salah satu pertanyaan yang saya kurang sreg untuk menjawab adalah, jadi lagu ini tentang apa sih? Itu karena jangan aku terlalu jauh bertanya ke situ. Tapi enggak sih Mas, maksudnya yang Mas Lambang tanyakan tadi nggak ada yang spesifik ke sana kan, lebih ke nanya tentang kenapa pemilihan diksi atau segala macam. Tapi kalau ditanya lagu ini tentang apa tuh, itu hal yang kalau aku melihatnya enaknya dijawab oleh masing-masing orang yang mendengarkan gitu. Karena nggak ingin ngedikte sih Mas, karena kalau misalkan
kami mendikte, hai lagu ini menceritakan tentang kisahnya Bapak A di tahun 1997. Terus jadi mereka kayak akan selalu punya visualisasi yang terkungkung untuk bagian itu doang gitu. Jadinya nggak akan sangat susah bagi mereka untuk relevan dan untuk relate karena ini ceritanya si Bapak ini mau apa urusan sama gue gitu. Tapi sementara kalau misalkan kami membebaskan, mereka akan punya caranya somehow untuk mengkoneksikan dengan apa yang mereka alamin. Alami sendiri. Itu sih. Sejauh ini terlihat bekerja dengan baik. Even dijadiin skripsi itu udah luar biasa tuh. Jadi ada sedikit orang membedah semiotika lirik lagu dari Perunggu kayak gitu-gitu. Itu aneh banget. Ya. Datang ke kami gitu dengan udah beres sidang minta ditandatanganin gitu. Di covernya untuk jadi arsipnya mereka gitu. Itu skripsi lumayan sering yang Itu gimana? Rasanya gimana tuh lagu kalian? itu dan semiotik gitu maksudnya kan saya kan nggak kuliah nggak sastra tapi kayak ini apa ya gitu. Terus saya minta ceritain kenapa mengambil tema ini gitu. Saya cerita ya karena ininya mas apa lirik pengaruhnya sama aspek budaya modern gitu, tentang apa hustling ekonomi gitu. Sampai sana ya orang mikirnya gitu. Keren sih, saya keren banget. Lebih ke ya gitu sih. Tapi mungkin yang paling apa ya aspek lirik dan keterkaitannya sama pengaruh terhadap sesuatu tuh yang paling baru ya kemarin jadi soundtrack film sebenarnya. Apa? Kami jadi main soundtrack kami jadi main soundtrack si Gemilang itu jadi soundtracknya Tunggu Aku Sukses Nanti itu di film Rapi kemarin. Naya Anindita direkturnya pemeran utamanya Ardit Tarwanda. Itu soundtracknya dipilih si Gemilang itu karena somehow entah kenapa nyambung sama si ceritanya si albumnya, jadi si filmnya. Jadi rasanya seperti seakan-akan kami bikinin soundtrack itu untuk padahal lagunya udah ada gitu kan. Jadi sangat cocok. Terus melihat respon orang yang nonton filmnya, mendengarkan lagu dengan lirik tersebut, jadi kayak ada ini tambahan tuh sudut pandang tambahan lagi gitu. Ini udah ada visualisasinya pun mereka tetap punya interpretasinya sendiri gitu. Iya. Itu padahal itu ada video klipnya nggak? Gemilang belum ada video klip. Belum ada kan ya? Untungnya belum ada. Untung belum ada. Nah, artinya orang mendengar produser film itu merasakan lagu itu murni dari kata dan nada kan, besar begitu. Bukan visual gitu. Nah. Iya, itu hebat juga sih, luar biasa sih. Iya, maksudnya itu hal yang ya sama halnya seperti saya mendengarkan lagu-lagunya Fikro Makaca gitu, ada rasa merinding yang spesifik. Ini merindingnya saya sendiri kok gitu, maksudnya karena misalkan dengerin Putih gitu, Putih ketika dengerin Putih ya di kepala saya adalah ada sosok orang yang meninggal gitu, dan orangnya siapa ya sesuai di kepala saya aja gitu. Itu dekat rasanya ya. Saya yakin orang-orang lain mendengarnya juga begitu. Nah itu hal yang saya coba pelajari dan ingin diaplikasikan gitu di Perunggu. Dan pun setiap kami bikin video klip itu dari awal gitu kan, kami ada video klip. Bener. Pastikan di Akhir Malammu 3 kali, Pikiran Mata pokoknya dan lain-lain itu kami selalu misalnya meng-approach direkturnya, sutradaranya itu dengan kosong aja gitu. Nih kami punya lagu ini, silakan interpretasi. Gitu. Sudah sampai segitu aja. Nggak kami sama sekali nggak kami brief mau kayak gini gitu nggak. Dan menceritakan lagu itu tentang apa gitu? Enggak. Jadi pas udah Get Back, jadi mereka punya interpretasi sendiri tuh di situ kesenangan kami gitu. Oh ternyata interpretasinya seperti gini ya gitu. Jadi Get Back pertama biasanya berupa ini apa? Deck ya. Iya, deck. Storyline-nya seperti ini harus. Wih, seru. Ya udah, silakan. Jadi multi interpretasi itu yang bikin kejutan buat kalian ya. Dan saya yakin membuat umur lagunya panjang. Karena setiap orang bakal. Ya, contohnya kami sekarang udah mulai main di pensi SMA. Oh iya. Padahal bikin lagunya buat bapak-bapak ya. Iya, padahal bikin lagunya buat yang kami lagi jadi bapak-bapak. Yang lebih Ntar lagi SMP itu absurd. Itu dia maksudnya udah sampai ke SD. Serius. Jadi kan saya punya ponakan nih. Ponakan saya kan ada yang SD, ada yang SMP gitu. Nah, itu teman-temannya dia itu dengerin Perunggu. Jadi kenapa bro? Ada gitu aja. Kamu jadi khawatir ya, kamu nggak apa-apa. Ada apa dengan dewasa terlalu cepat kayaknya. Ada gitu ya. Iya benar. Cuman ya itu sih kesadaran penuh bahwa ketika lagu SEO dirilis, lagu adalah hak menjadi milik penggemar, pendengar. Ya silahkan. Iya, apakah ketika lagu itu jadi punya diinterpretasikan secara bebas oleh orang dan macam-macam, apakah itu yang membuat kalian tetap masih semangat untuk bikin lagu gitu? Sama-sama
ibaratnya jadi sama-sama saling menginspirasi gitu. Betul. Benar-benar. Mungkin yang paling ini ya itu jadi buat aku pribadi bensin pas manggung sih, karena manggung tuh mau walaupun lagunya dibawakan masih lagu itu, tapi yang nonton kan selalu beda. Jadi kadang saya sekarang udah bisa memberanikan diri untuk melihat ekspresi orang ketika mendengarkan saya menyanyikan lagu ini, mukanya seperti apa gitu. Mereka kehitnya kayak apa ya gitu. Dan masing-masing kan pasti punya background cerita sendiri-sendiri. Jadinya ketika ketemu dengan lagu yang kami mainkan tuh mereka seperti apa responsnya. Makanya ini nggak sabar nanti pas pertunjukan dalam dinamika yang kami lakukan di Mei nanti pas yang edisi Jogja, Surabaya, Bandung. Jogja tanggal 9 ya? Ya, 9 Mei. Surabaya tanggal 16. Bandung tanggal 23 Mei itu jadi karena show-nya panjang 90 sampai 120 menit. Wow. Plus ya melihat penonton seperti apa jadi antusias. Dan maksudnya mereka datang karena kebetulan konser tunggal kan, jadinya mereka datang dengan harapannya menonton Memang niat untuk melihat jadi lebih kalian gitu. Tapi juga karena konser tunggal kami berusaha untuk bikin experience-nya lebih imersif kali ya. Maksudnya ya kami niatin tuh dari tata lampunya, dari visualnya juga kami coba biar lebih elevate lah gitu ya. Tata suara Pasti, itu juga bakal ada aransemen. nomor Iya. satu. Iya, terus Lampu, visualnya, semuanya kami pikirkan. Even ya most likely mungkin kami bakal membawakan semua lagunya, jadi semua lagu yang kami punya gitu. Iya. Nah, lagu Abu nih, aku suka sama lagu itu tuh nempel. Itu kayak rasanya nih kayaknya yang nulis atau cocok dinyanyiin oleh di katalognya Alice in Chains atau Soundgarden. Nah, itu apakah dan lagunya di terakhir ya, itu apakah akan kalian akan membuat lagu semacam itu atau sebenarnya jadi ada semacam sisi gelap di kalian yang belum, selama ini belum keluar gitu. Ya, bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. ketika lagu Abu direkam, saya ada ngebatinnya sih. Maksudnya itu lagu saya suka banget dan saya dulu ngeband sebelum Perunggu tuh ngebandnya post rock dan nggak pernah kepikiran bisa mainin lagu seperti itu sama Perunggu gitu. Jadi kayak ya itu kayak apa Both ya? worlds collide gitu. Iya, terus Dua dunia kami dipersatukan. ada perasaan juga kayak apakah ini emang gue sebenarnya pengen main lagu seperti ini ya gitu. Aslinya gitu kali. Itu kan zaman saya kuliah pun saya punya band yang cukup aktif memainkan lagu metal gitu. Metal, post rock, shoegaze kayak gitu-gitu. Jadi kayak seneng juga gitu kayak pas kami bawain lagu Abu tuh ada sisi itunya keluar gitu. Iya, seneng. Iya, mungkin yang nyambung sama yang tadi perihal betapa senangnya bikin sesuatu yang ada kejutannya itu ada partitunya. Jadi Abu tuh seperti ngasih apa ya sedikit celah buat pendengar kami intip bahwa sebenarnya kami tuh sukanya juga memainkan musik yang seperti ini kok. Jadi jangan kaget ya misalkan satu hari nanti Kasih teaser dulu lah. jadi seperti apa gitu. Jadi maksudnya kami tidak pernah menutup pintu gitu untuk aneka ragam eksplorasi baik itu genre maupun penulisan lirik maupun dan lain-lain. Ya faktanya juga pas lagi rekaman Abu si dua produser kami Enrico Octaviano dan Petra Sihombing yang kliennya sehari-hari adalah pop stars gitu ya. Justru Abu adalah lagu favorit mereka ketika direkam. Jadi kayak bagi mereka juga iya kan ya? Iya. Mereka garap sangat serius gitu dan mereka suka. Dari demonya pun mereka udah doyan, bahkan suara gitarnya masih suara gitar pakai yang punya demo karena mereka udah seneng dari awal yang dibawa ke mix-nya. Jadinya kami jadi ada rasa lebih pede gitu. Produser ini betul ya, kita kesana aja kali. Cuman ya kocaknya malah baru sekali dibawain seumur hidup. Baru sekali ya. Dan hanya dibawakan di pertunjukan dalam dinamika. Pertunjukan apa? Pertunjukan dalam dinamika yang kemarin di edisi Jakarta. Jadi nanti baru dibawakan lagi di 3 yang berikutnya itu. Oke, jadi begitu Sobat Kompas. Jadi kalau mau mendengar lagu Abu dibawakan secara langsung, bisa nonton di nama konsernya apa sih? Pertunjukan dalam dinamika. Pertunjukan dalam dinamika untuk yang di Jogja, Surabaya dan Bandung selama bulan Mei ya. Yes. Sudah dijual tiketnya? Sudah, silakan beli di dalamdinamika.com. Oke, begitu obrolan kita hari ini dengan Perunggu. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.